Oke, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita maju materinya tentang listrik statis di bab 4 ya. Langsung aja. Yang pertama, Ibu bahas tentang konsep listrik statis, habis itu tentang muatan listrik, terus contoh-contoh listrik statis dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir ada hukum Coulomb beserta rumus hukum Coulomb dan contoh soal ya. Oke, konsep listrik statis. Listrik statis itu nama lainnya itu listrik yang diam, listrik yang tidak bergerak. Kalau contoh di kipas angin, di lampu, TV, radio, setrika itu adalah listrik yang bergerak. Jadi bukan contoh listrik statis. Kalau kipas angin dan lain-lain, alat elektronik yang kamu gunakan di rumah itu namanya listrik dinamis, listrik yang bergerak. Nah, kalau listrik statis ini adalah listrik yang diam. Jadi definisinya partikel muatan listrik yang berpindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Jadi di dalam listrik statis itu dia punya partikel. Partikelnya apa aja nanti Ibu jelaskan. Nah, partikel itu dia bisa berpindah-pindah. Nah, partikel yang bermuatan itu dia bisa berpindah-pindah. Nah, itu namanya listrik statis. Oke? Tapi bukan berarti hambatannya yang berpindah dan adanya arus, nggak ada. Kalau di listrik statis dia tidak punya arus, dia tidak punya tegangan, dia tidak punya hambatan seperti rangkaian listrik pada umumnya. Oke. Nah, lanjut dari konsep listrik statis, kita masuk ke muatannya. Nah, muatan di listrik statis itu ada apa aja? Listrik statis itu dia punya muatan. Listrik statis itu dia punya bentuk seperti atom. Atom itu bentuknya bulat, kecil. Nah, di dalam atom itu dia punya muatan-muatan listriknya. Ada apa aja? Ada proton. Proton itu muatannya positif. Ada neutron. Neutron itu muatannya netral atau tidak bermuatan. Jadi dia tidak positif dan tidak negatif, dia netral aja. Dan yang terakhir adalah elektron. Elektron itu muatannya negatif. Proton dan neutron itu letaknya ada di dalam inti atom, sedangkan elektron dia bergerak di sekitar inti atom. Oke, ini contoh atomnya. Contoh atomnya seperti ini. Nah, di luar di dalam inti ini adalah inti. Inti atom. Nah, di luar ini adalah di dalam ini adalah inti atom. Nah, di dalam inti atom itu ada proton dan neutron yang muatan positif dan netral, sedangkan di luar inti atom itu adalah elektron yang mengelilingi inti atom. Namanya adalah elektron muatannya negatif. Gitu ya. Oke, contoh listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, misalnya kamu menggosokkan rambut kamu pakai penggaris plastik. Jadi kamu gosokin rambut kamu pakai penggaris plastik, atau kamu gosokkan rambut kamu pakai sisir plastik ya. Lalu kamu dekatkan sisir plastik atau si penggaris plastik itu ke potongan-potongan kertas kecil-kecil, maka potongan-potongan kertas yang kecil-kecil itu akan menempel ke penggaris atau ke sisir. Nah, itu namanya muatan di dalam penggaris dan muatan di dalam penggaris dan di rambut itu akan berpindah. Makanya ada gerakan tarik-menarik antara kertas dan sisir plastik atau penggaris plastik gitu ya. Jadi kalau kamu gosokin rambut kamu pakai penggaris plastik, terus kamu deketin penggaris plastiknya sama kertas potong-potongan kecil, maka si kertas potongan-potongan itu akan naik menempel ke dalam penggaris. Kalau kamu nggak percaya, coba kamu cobain sendiri. Coba di rumah kamu potong-potongin kecil-kecil penggarisnya. Tapi gosoknya jangan cepet-cepet. Nah, gosoknya jangan cepet-cepet. Gosoknya tuh harus cepet-cepet gitu, dan jangan cuman sebentar gitu, agak lama sedikit. Terasa kulit kepala kamu agak panas, baru kamu dekatkan si penggaris plastik itu ke potongan kertas. Nanti dia akan nempel. Oke? Oke. Nah, setelah itu
Kita masuk ke hukum Coulomb. Namanya listrik statis itu sangat berhubungan dengan hukum Coulomb. Nah, di sini Bu jelasin dulu. Di dalam hukum Coulomb itu ada hukum yang mengatur muatan listrik. Yang pertama, jika muatan listrik itu sejenis, maka listrik tersebut akan tolak menolak. Ini hampir sama kayak magnet. Jadi kalau yang sejenis maka tolak menolak. Misalnya plus dan plus, dia akan tolak menolak. Min dan min atau negatif dan negatif, dia akan tolak menolak. Nah, yang kedua, jika muatan listrik yang berbeda jenis, dia akan tarik menarik. Contoh, plus dan minus akan tarik menarik. Gitu ya. Misalnya cowok sama cewek, nah dia kan akan tarik menarik. Bukan cowok sama cowok atau cewek sama cewek, dia akan tolak menolak gitu kan. Nah, gitu. Kalau hukum Coulomb, bunyinya hukum Coulomb seperti itu. Kita lanjut ke rumus. Rumus hukum Coulomb, Fc sama dengan K dikali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Ini namanya rumus hukum Coulomb. Nah, keterangannya apa? Fc sama dengan gaya Coulomb, F itu gaya, C itu adalah Coulomb. Jadi gaya Coulomb yang satuannya adalah Newton. K konstanta. Nah, kalau konstanta di sini itu sudah ditentukan angkanya berapa? 9 dikali 10 pangkat 9 nm kuadrat per c kuadrat. Nm itu adalah Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Gitu ya. Jadi kalau K ini kamu nggak usah nyari-nyari lagi. Walaupun di soal nggak ada, tapi di rumusnya sudah ada. Jadi kamu harus ingat-ingat kalau K itu 9 kali 10 pangkat 9. R itu adalah jarak antar dua muatan, satuannya meter. Jadi kalau sentimeter harus dirubah dulu ke meter. Kilometer harus dirubah dulu ke meter, oke? Q1 itu adalah besar muatan listrik yang pertama, satuannya Coulomb. Q2 besar muatan listrik kedua, satuannya Coulomb. Oke. Contoh soal langsung ya. Nah, dua buah muatan listrik, ini contoh soal yang pertama, dua buah muatan listrik positif, jadi dua-duanya positif, masing-masing sebesar 1,2 kali 10 pangkat min 6 Coulomb dan 1,5 kali 10 pangkat min 6 Coulomb pada jarak 2 cm, hitunglah gaya pada kedua muatan tersebut jika besar konstanta atau K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Oke, Ibu gambarkan dulu ilustrasinya kayak gimana. Misalnya ini ada muatan, ini kan ada dua muatan benda. 1, 2, dua-duanya positif, dua-duanya positif. Ini ceritanya Q1, ini ceritanya Q2. Nah, dan jarak antara Q1 dan Q2-nya itu adalah R sama dengan 2 cm. Dengan Q1 sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 6 dan Q2 sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 6 dengan konstanta sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Ini ilustrasi gambar muatannya. Ini ada dua muatan, dua-duanya bermuatan positif. Q1 ini Q2, Q1 1,6 kali 10 pangkat min 6, Q2 1,5 kali 10 pangkat min 6 dengan jarak 2 cm. Berarti kalau positif ketemu positif, dia akan tolak menolak. Oke, itu kita sudah jawab yang pertama, tolak menolak. Oke. Nah, yang kedua kita lanjut bikin diketahui. Seperti biasa, harus ada diketahui seperti pada pelajaran matematika dan pelajaran fisika sebelum-sebelumnya ya. Diketahui yang pertama Q1. Bu, tapi di sini kan Ibu nggak nulis di sini Q1 Q2-nya berapa. Sebenarnya terserah juga sih mau Q1 dan Q2-nya berapa. Yang penting kamu tentuin aja sendiri Q1-nya berapa, Q2-nya berapa, oke? Biasanya di angka yang pertama itu Q1, angka yang kedua itu Q2. Ya, Q1 sama dengan 1,2 kali 10 pangkat min 6C. Q2 sama dengan 1,5 kali 10 pangkat min 6C. Oke, terus konstanta sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per C kuadrat.
Dan yang terakhir R itu jarak 2 cm. Oke, 2 cm ke meter. Nih, 2 cm titik-titik meter. Berarti 2 dibagi 100 kan? Jawabannya itu 0,2 atau 2 kali 10 pangkat min 2. Di pelajaran ini kamu akan sangat menemukan materi yang perpangkat-pangkatan min. Itu kamu bakal nemu banget. Itu bakal kamu nemuin banget pangkat-pangkat min. 2 kali 10 pangkat min 2 itu kedudukannya sama dengan 0,02. Oke, sama. Cuman ini ditulisnya pakai min. Kalau 2 kali 10 pangkat min 2 itu artinya 0,02. Kalau 2 kali 10 pangkat 2 berarti itu artinya 100. Min di sini menandakan koma. Kalau tidak ada min berarti nolnya tidak ada koma. 2 kali 10 pangkat 2 berarti 100. 2 kali 10 pangkat min 2 berarti 0,02. Begitu juga gini, 2 kali 10 pangkat min 1 berarti 0,2. 2 kali 10 pangkat min 3 berarti 0,002. Gitu, paham ya? Oke, maka 2 cm di sini Ibu akan menulisnya dengan 2 kali 10 pangkat min 2 meter. Kenapa Ibu pakai pangkat min 2? Biar Ibu ngikutin yang di sini. Biar nanti tuh nggak pusing, lebih enak ngitungnya. Oke. Nah, sekarang ditanya. Ditanyanya apa? FC. Set. Selesai. Untuk yang diketahui dan ditanya. Sekarang kita jawab. Nah, jawab. Masukin rumusnya. FC sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. K-nya kita masukin. Berapa tadi konstantanya? 9 kali 10 pangkat 9. Q1-nya berapa? 1,2 dikali 10 pangkat min 6. Dikali Q2-nya berapa? 1,5 kali 10 pangkat min 6 per R kuadrat kita taruh yang sudah sentimeter. 2 kali 10 pangkat min 2 kuadrat. Oke. Sekarang kita turunin angkanya. 9 kali 10 pangkat 9. 1,2 dikali 1,5 sama dengan 1,8 kali 10. Nah, kita hitung perpangkatan nih. Min 6 dikali min 6. Bukan 6 kali 6. Kalau untuk pangkat dikali berarti ditambah. Berarti min 6 ditambah dengan min 6. Gitu ya. Berarti min 6 plus kali min sama dengan min. Plus kali min itu min ya. Positif negatif itu jadi negatif. 6. Berarti ngutang 6, dia ngutang lagi 6. Min 6 dikurangi 6. Berarti min 6, min 6. Berarti min 12. Gitu ya. Dia ngutang 6, dia ngutang lagi 6. Berarti itu ngutang 12. Dia ngutang 6.000 sama temennya buat jajan. Besoknya ngutang lagi 6.000. Berarti total utang dia 12.000. Gitu ya. Oke, berarti kita taruh di sini min 12. Ini Ibu tidak akan mengajarkan secara detail ngitung perpangkatan karena kamu sudah kelas 3 SMP, kamu sudah kelas 9. Kamu di matematika pasti udah belajar ini. Oke? Per 2 kuadrat. 2 kuadrat 2 dikali 2. 4 dikali min 2 dikali 2. 4 kali 10 pangkat min 2 dikali 2 berarti min 4. Oke, kita tulis lagi 9 kali 10 pangkat 9. 1,8-nya kita ilangin koma. 1,8-nya kita ilangin koma. Jadi 18. 18 kali 10 pangkat min 13 per
4 kali 10 pangkat min 4. Kamu pasti bingung ini kenapa jadi min 13. Harus ibu jelasin nggak? Ini kalau harus ibu jelasin, kamu nanti komen aja. Bukan kamu komen, kamu bilang aja, Bu, kenapa pangkatnya jadi min 13? Nanti akan ibu jelasin di grup pakai voice note. Oke? Nah, jadi 18 dibagi 4, berapa? 4,5. 4,5. Oke, kita tulis dulu. 9 kali 10 pangkat 9 dikali 4,5 dikali 10 pangkat berapa? Ini min 13 dibagi min 4. Ingat, kalau tadi perpangkatan itu dikali berarti ditambah, kalau perpangkatan dibagi berarti dikurang. Berarti min 13 dikurangi min 4. Nah, ini kan min 4 nih. Dibagi berarti dikurangin. Ini min 4, ini min 13. Nah, berarti min 13, min kali min jadinya apa? Plus 4 sama dengan dia ngutang 13.000. Tapi baru dibayar 4.000. Berarti dia masih utang berapa? Dia masih utang 9.000. Berarti tulis di sini 4,5 kali 10 pangkat min 9. Jangan tulisnya 9.000, itu cuma perumpamaan doang. Kalikan 9 dikali 4,5 sama dengan 40,5. 9. Ya, 9 dikali min 9 berarti 9 ditambah min 9 plus kali min jadinya 9 dikurangi 9 sama dengan 0 nggak perlu ditulis, berarti jawabannya 40,5 Newton. Selesai. Oke, itu untuk listrik statis. Kita akan latihan soal 1 soal aja nanti biar kamu lebih paham. Soalnya persis, koma-komanya persis 1, misalnya ibu ganti aja nanti 1,4 sama 1, berapa gitu. Ibu ganti-ganti dikit. Gitu aja ya. Nanti kalau ada yang masih nggak ngerti, masih ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan ke ibu yang mana yang kamu nggak ngerti. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.